Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Di salah satu gedung tertinggi dengan view menghadap pantai, Winda dan timnya sedang menyiapkan beberapa berkas. Sebentar lagi mereka akan meeting, membahas beberapa hal mengenai pengembangan resort di tepi pantai. Winda sudah serius, sedangkan yang lain masih terlihat bercanda. Ini semua karena mereka sedang menunggu. Meeting ternyata mundur setengah jam karena pimpinan masih di jalan. Beberapa saat kemudian, seorang pria berpakaian rapi dan berambut gelimis datang bersama beberapa orang yang berjalan di belakangnya. Winda dan yang lain pun ikut bergabung. Meeting akan segera dimulai. Awalnya semua berjalan hampir sangat mulus, tidak ada kendala serius. Winda seperti biasa sangat fasih ketika presentasi dengan bahasa asingnya. Ya, karena beberapa peserta meeting waktu itu hanya bisa bahasa Mandarin. Adapun bahasa Inggris mereka paham, tapi tidak seperti jika dijelaskan dengan gamblang seperti bahasa mereka sehari-hari. Seperti biasa, Winda selalu bisa membuat para peserta yakin akan semua ide-ide brilian yang sudah ia susun bersama timnya. Hingga senyum puas mengembang di bibirnya saat rapat kerja berakhir. "Xie Nin," ucap Winda sambil berjabat tangan dengan salah satu pengusaha berumur tapi baby face yang bermata sipit dan seperti artis tersebut. Ia mengucap terima kasih karena kesepakatan mereka yang sudah deal. "Buyong Xie," balas Cici yang jika tersenyum maka matanya tidak terlihat. Setelah basa-basi habis meeting, semua pun meninggalkan ruangan. Dan seperti biasa, Winda akan keluar paling akhir. Ia akan menatap ruangan itu sebentar, menyimpan dalam memorinya. "Ibu, hari ini aku berhasil lagi. Ibu, apa kau melihatku?" Winda tersentak kaget ketika mendengar pintu terbuka. Dilihatnya kadek datang membawa tas besar. "Apa ini?" tanya Winda heran. "Sorry, gue tinggal dulu. Kita bisa pakai ruangan ini beberapa jam lagi. Gue sejam lagi ke sini. Ini Bu Sarita nyuruh gue balik segera. Lo tetap di sini, gue balik dulu." "Lah, Dek, Kadek!" teriak Winda tapi sama sekali tidak digubris oleh teman satu apartemennya itu. "Apa-apaan sih nih, Kadek?" Winda mengusap wajahnya, kemudian melihat tas penuh berkas. Akan ia kerjakan di rumah. Ia pun meletakkan benda itu di samping kursi. "Itu kenapa main tinggal-tinggal sih, Kadek?" Winda menggerutu. Ia menatap sekeliling, kemudian bicara pada dirinya sendiri lagi. "Balik aja, ngapain di sini sendirian?" gumam Winda kemudian berjalan menuju pintunya. Saat tangannya menyentuh knob pintu, ia merasakan pintu sedang dibuka dari luar. Winda spontan mundur, takut kepalanya terbentur. "Ngapain lagi?" tanya Winda saat pintu terbuka sempurna. Winda sih yakin yang masuk lagi pasti Kadek, entah apa lagi yang tertinggal atau apapun itu. Tapi ketika mata Winda menatap tepat ke depan, yang terlihat pertama kali oleh kedua bola matanya adalah dasi polos warna merah hati. Kan pasti bukan Kadek. Sejak kapan Kadek pakai jas untuk pria? Refleks Winda mendongak, perlahan menatap ke atas. Sempat kaget, sangat kaget malahan. Tapi Winda mencoba terlihat tenang. Mana pernah ia mengira akan bertemu dengan pria itu lagi. Jantungnya sempat berdegup kencang sesaat. "Kau?" Lidahnya yang selalu lancar di depan semua orang mendadak keluh dan sulit berkata-kata. Winda tiba-tiba jadi gagap, speechless karena ketemu sosok pria yang lama tidak ia temui. Sementara itu, Kavi mulai memasang wajah dingin. Padahal dalam hati sangat ingin memeluk wanita yang ia selidiki masih belum menikah tersebut. Pria itu melangkah maju, kemudian tanpa menoleh ia tutup lagi pintunya dari dalam. Klek. Entah mengapa, suara pintu yang tertutup itu mendadak berubah menjadi suara yang menegangkan bagi Winda saat ini. Bagai background sinema horor, ingin mengatakan sesuatu, tapi Winda malah gagu. Bibirnya hanya bisa terbuka sedikit tanpa mengeluarkan suara apapun. Sedangkan Kavi, pria itu hanya menatapnya tanpa kata. Terus menatap hingga Winda tersudut. Kenapa kau ada di sini?" Akhirnya pertanyaan itu bisa lolos keluar dari bibirnya. "Apa kau melupakan sesuatu?" Winda menatap pria tampan itu tanpa kedip. "Melupakan sesuatu?" ulang Winda dengan lirih.
Tiba-tiba ia tersenyum kecut. Ya, pasti Kavi datang untuk menagih hutang. Astaga, kau benar-benar seperti debt collector, kedatanganmu disertai aura mistis. Tidak, aku tidak lupa, ucap Winda mencoba tenang. Entah mengapa, ditatap Kavi membuatnya gelisah. Bagus, ucap Kavi kemudian menarik diri. Pria itu lalu duduk di salah satu bangku yang sudah tertata rapi di dalam sana. Mana nomor rekeningmu? Akan aku transfer sekarang. Winda mencari ponselnya di dalam tas dan belum ketemu. Ia akan melakukan pembayaran hutang. Selama ia mencari ponsel, Kavi terus saja memperhatikan. Merasa diperhatikan, Winda pun jadi merasa kurang nyaman. Mana? Tanya Winda saat sudah memegang ponsel. Ia meminta nomor rekening Kavi. Kavi diam sejenak, kemudian duduk dengan sikap sempurna. Aku mau bunganya, sekarang, ucap Kavi. Ia mengetuk meja dengan jarinya berkali-kali dengan jeda yang sama. Tuk, tuk, tuk. Baik, akan kuberikan. Tapi aku tidak mau uang. Kau tahu kan, uang bukan masalah bagiku. Winda menelan ludah dengan kasar. Sial. Ia mengumpat pada Kavi dalam hati. Lalu, kau mau apa Pak Kavi? Tanya Winda dengan kata penuh penegasan. Simpan semua uangmu, ikut denganku malam ini. Maka semua hutangmu lunas. Mata Winda melotot tajam. Ia kemudian mendesis kesal. Jangan konyol Pak Kavi, sebutkan berapa yang kau mau. Aku tidak akan menolak. Kavi yang semula menatap tajam dengan serius, kemudian berdiri dan mendekati Winda. Jelas Winda semakin panik, karena pria itu malah berjalan semakin dekat ke arahnya. Jangan macam-macam, aku bisa berteriak, dan itu akan berakibat buruk pada image-mu, ancam Winda. Meski ia sendiri sedang takut dan terdesak. Teriaklah, bisik Kavi yang langsung saja mendaratkan bibirnya. Entah mengapa ia seperti lepas kendali. Kav! Bruak! Tubuh Kavi terbentur salah satu kursi saat Winda mendorong tubuh tegap itu dengan keras. Apa yang kau lakukan? Sentak Winda marah sambil mengusap bibirnya dengan kasar. Winda yang marah, jengkel, campur terkejut, langsung pergi meninggalkan ruangan meeting. Ia sampai melupakan berkas-berkas yang semula ditinggalkan kadek padanya. Sambil berjalan gusar, Winda mengirim pesan kepada kadek Dewi. Ada masalah urgent, barang-barang gue tinggalkan di ruang meeting. Tolong banget, nanti dibereskan. Thanks. Ting! Pesan terkirim, dan Winda kembali bergegas. Ketika di depan lift, buru-buru ia menekan tombol dan langsung masuk. Buru-buru pula ia pencet tombol lagi agar segera tertutup. Akan tetapi, sebuah tangan dengan bulu-bulu halus tiba-tiba menyeruak masuk, menahan pintu itu agar tidak menutup sempurna. Winda yang melihat Kavi masuk, ia langsung maju ke depan, hendak keluar saat Kavi mendesak masuk. Mau kemana? Cegah Kavi sambil mencengkram lengan Winda erat, seperti tidak mau gadis itu kabur. Lepas Kav, sentak Winda marah. Ia menepis lengannya, tapi Kavi malah mencengkram kedua bahu wanita tersebut. Winda langsung mendongak, menatap CCTV yang ada di dalam sana. Berani macam-macam, awas kamu Kav, di sini ada CCTV. Jika kamu macam-macam, akan aku pastikan kamu tanggung akibatnya, ancam Winda galak. Winda bukan lagi gadis lemah yang gampang ditindas, apalagi jika Kavi mengancam masalah hutang. Jelas Winda dapat membayar semuanya beserta bunga yang diminta pria itu. Tapi sepertinya bukan itu mau Kavi. Pria tersebut mau yang lain, bukan uang. Kavi mendongak, kemudian wajahnya langsung masam. Cengkraman Kavi kemudian melemah dan lepas, tapi tatapan mata itu masih tertuju pada Winda, membuat wanita itu tidak nyaman. Oke, kali ini kamu bebas, ucap Kavi kemudian keluar dari dalam lift. Setelah pria itu keluar, Winda langsung bersandar. Tubuhnya mendadak lemas. Kavi hampir membuatnya spot jantung. Cukup lama Winda menenangkan diri, mengatur nafas agar bisa rileks. Hingga merasa sudah tenang, barulah ia menuju basement dan mencari mobilnya yang terparkir di sana. Suasana serasa sepi. Winda buru-buru masuk dan keluar dari tempat itu dengan buru-buru. Tanpa ia sadar, sebuah mobil hitam juga sedang berjalan di belakangnya. Sepanjang jalan, Winda terlihat masih syok. Meski matanya fokus di jalan, tapi kejadian dia dan Kavi di ruang meeting jadi terus terbayang.
lewat di pelupuk, mengganggu konsentrasi wanita tersebut hingga hampir menabrak pengendara lain. Tin, tin, tin. Suara klakson keras membuat Winda tidak konsen. Gara-gara dicium Kavi, semuanya jadi buyar. Kavi, desisnya kesal. Winda mencengkram kemudi sambil mengeratkan gigi-giginya menahan amarahnya.